Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia ini untuk melaksanakan suatu sunnah yang mulia, yaitu salat Idul Adha, yang nanti juga akan dilanjutkan dengan pelaksanaan yang juga mulia, yaitu peristiwa kurban. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk melihat bagaimana hakikat kurban itu sebenarnya, maka kita tidak bisa melihat bagaimana kurban yang saat ini. Maka kurban, hakikat kurban yang sebenarnya itu, kita harus melihat bagaimana awal daripada peristiwa kurban itu sendiri. Adalah dicantumkan dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menjadi awal daripada peristiwa kurban. Adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau aslinya adalah orang Irak dan mendakwahi raja yang waktu itu bernama Raja Namrud. Kemudian beliau berpindah dari Irak berdakwah ke Palestina, dan di sanalah beliau menikah dengan seorang wanita bernama Siti Sarah. Dalam pernikahan itu lama beliau tidak mendapatkan anak, dan ini adalah ujian yang sangat berat
bagi orang yang sudah menikah tapi tidak memperoleh keturunan. Baru di umur 80 tahun, 80 tahun, setelah lama beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, tanpa putus asa dan tidak pernah berputus asa dan tidak pernah pula berprasangka buruk kepada Allah, terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang saleh. Barulah di usia beliau 80 tahun, dengan pernikahan beliau dengan Siti Hajar, Allah karuniakan anak, seorang anak yang beliau beri nama Ismail. Ismail ini adalah bahasa Ibrani yang berdekatan rumpun bahasanya dengan bahasa Arab, yang berasal dari kata isma' kemudian il. Isma'il. Isma' artinya yang didengar, il artinya Tuhan. Kalau dibahasa Arabkan artinya lebih kurang doa yang didengar Allah. Ismail. Kenapa? Lebih kurang usia beliau 25 tahun menikah, baru di usia 80 tahun, lebih kurang 50 tahun lama pernikahan, 50 tahun pernikahan baru mendapatkan anak. Ketika beliau mendapatkan anak ini, tidak terbayang bagaimana senangnya hati beliau, gembiranya hati beliau. Tetapi ketika kasih sayang mulai tercurah kepada anak, rasa cinta dan perhatian mulai jatuh kepada anak, di saat itu langsung datang ujian lagi, yaitu ujian berpisah dengan yang dicintai. Berpisah dengan yang dicintai. Diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan Siti Hajar dan Nabi Ismail dari Palestina ke Mekah Al-Mukarramah yang jaraknya lebih kurang 2000 km. Waktu itu tidak ada kendaraan pesawat yang cepat mengantarkan. Maka dengan ketaatan beliau, walaupun masih bayi, beliau antarkan ke tempat yang beliau belum juga pernah ke sana. Tentu saja perjalanan itu dengan perjalanan unta, 2000 km di tengah padang pasir yang luas, dengan bekal seadanya. Setelah sampai di Mekah, dan waktu itu belum bernama apa-apa, belum ada nama, hanya sebuah lembah. Ternyata dilihat di sekelilingnya hanya batu saja, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Jangankan pohon kayu, rumput pun tidak ada, binatang pun tidak ada, manusia pun tidak ada. Kalaupun ditinggalkan di situ, berarti meninggalkan Siti Hajar berdua dengan Nabi Ismail yang dicintai. Dan kalaupun ditinggalkan di situ, yang terbayang adalah tanda-tanda kematian. Rumah tidak ada, orang tidak ada, makanan tidak ada, minuman tidak ada. Karena seorang perempuan, ketika Nabi Ibrahim hanya diperintahkan oleh Allah mengantarkan, lalu diperintahkan kembali lagi ke Palestina, maka walaupun dengan berat hati, tapi ini karena perintah Allah, beliau harus kembali.
dan meninggalkan anak yang paling beliau cintai. Ketika itu Siti Hajar bertanya dengan menangis, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di sini tanpa ada tanda-tanda kehidupan di sini? Makanan tidak ada, minuman tidak ada, rumah tidak ada, orang tempat minta tolong pun tidak ada." Maka karena Nabi Ibrahim adalah seorang yang penyayang, beliau tidak sanggup menjawab pertanyaan dari istri beliau. Karena diam saja, Siti Hajar bertanya lagi, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di sini tanpa ada tanda-tanda kehidupan di sini?" Nabi Ibrahim juga diam saja. Sampai 3 kali Siti Hajar bertanya, Nabi Ibrahim hanya diam saja. Beliau ingin menangis sebenarnya. Nabi Ibrahim ingin menangis, seperti Siti Hajar juga menangis, tetapi beliau tahan karena beliau tidak mau menangis di depan istri dan anaknya. Karena sudah 3 kali ditanya tidak juga dijawab, akhirnya Siti Hajar bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. "Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk mengantarkan kami kemari? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk mengantarkan kami kemari?" Mendengar pertanyaan yang berbeda itu, barulah Nabi Ibrahim berani menjawab. Nabi Ibrahim berkata, "Ya, Allah yang menyuruh, Allah yang memerintahkan." Mendengar itu, maka berkatalah Siti Hajar dengan perkataan yang mungkin jarang keluar dari lisan-lisan wanita saat ini. Siti Hajar berkata, "Wahai suamiku, jika benar Allah yang perintahkan engkau mengantarkan kami kemari, maka kembalilah engkau ke Palestina. Allah pasti tidak akan sia-siakan kami di sini. Allah pasti akan jaga kami di sini. Kembalilah." Maka barulah Nabi Ibrahim kembali. Ketika beliau pergi berjalan, beliau tidak berani berpaling ke belakang. Terbayang istri dan anak yang paling beliau cintai akan beliau tinggalkan. Setelah jauh berjalan, terus berjalan, sampai di atas bukit. Karena Mekah itu adalah lembah. Pas di atas bukit sudah jauh, maka barulah beliau berani menengok ke belakang. Ketika Nabi Ibrahim menengok ke belakang, ternyata Siti Hajar masih berdiri melepas kepergian suaminya sambil menggendong Nabi Ismail. Dari jauh itulah Nabi Ibrahim melepaskan air matanya yang sudah sejak tadi beliau tahan. Beliau lepaskan air mata beliau di atas bukit itu. Sambil menangis, beliau berdoa kepada Allah. Dan doa itu Allah cantumkan, Allah abadikan dalam Al-Quran. Surat Ibrahim ayat 37. Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tempatkan
keturunanku di lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tumbuhan satupun di sana, di sisi rumahmu yang mulia. Ya Allah, jadikanlah tempat ini nanti tempat orang mendirikan salat. Doa beliau waktu itu, tidak ada satupun orang di sana. Tapi kita lihat bagaimana makbulnya doa Nabi Ibrahim sekarang. Jadikan ini, itu Mekah, tempat orang mendirikan salat. Berduyun-duyun saat ini, jutaan orang saat ini, orang mendirikan salat di sana. Warzuqhum minas samarat faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia cenderung ingin saja rasanya datang ke kota ini, ingin saja datang ke tempat ini, cinta di hati mereka untuk datang kemari. Dan kita terbukti juga doa Nabi Ibrahim ini Allah kabulkan. Siapapun kita yang duduk pagi ini di masjid ini, ketika ditanya mau tidak datang ke tanah suci, tidak ada satu hati pun yang berkata tidak. Bahkan orang yang sudah pergi ke tanah suci pun, dia berkata ingin lagi datang ke tanah suci. Sedangkan kita lihat di sana hanya batu-batu saja. Tetapi doa Nabi Ibrahim, jadikan hati manusia ingin datang kemari. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Kata para ulama, buah-buahan itu lambang kemewahan. Berilah mereka hidup yang mewah. Walaupun negeri Arab itu hanya padang pasir dan batu, tidak seperti negeri kita yang seperti dikatakan untayan Zamrud Katulistiwa. Mereka hanya batu-batuan dan pasir, tetapi kehidupan mereka lebih mewah daripada kehidupan kita. Kenapa? Berkah doa Nabi Ibrahim. Kejadiannya kapan doa ini? Pas pertama kali mengantarkan Nabi Ismail ke kota Mekah. Mekah ini awalnya namanya bukan Makkah, tapi namanya adalah Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah yang berada di Bakkah. Apa arti Bakkah? Menangis, tangisan. Kota Mekah apa artinya? Kota penuh dengan tangisan. Nabi Ibrahim di sana menangis, Siti Hajar di sana menangis, Nabi Ismail di sana menangis. Dan siapapun yang datang saat ini ke sana, pertama melihat Ka'bah, pasti tanpa terasa dia akan menangis. Kenapa? Karena itu adalah kota menangis. Karena orang yang pertama datang ke sana, mereka menangis. Terpisahlah Nabi Ibrahim dengan yang beliau cintai. Tidak tanggung-tanggung lamanya terpisah dengan anak. 13 tahun. 13 tahun tanpa surat berita, tanpa kabar. Dan setelah 13 tahun beliau dapat perintah kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Maka betapa senang dan gembiranya hati beliau. Terbayang akan bertemu dengan anak yang beliau sangat cintai. Terbayang sudah berapa bentuk wajah anak sekarang. Sudah bagaimana wajahnya yang dulu masih bayi, sekarang sudah 13 tahun. Bagaimana wajah anak ini? Terbayang gembira dan senangnya ketika akan berjumpa.
Tetapi ketika sampai di Mina, lebih kurang 5 kilometer lagi sampai ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mendapat mimpi, yaitu wahyu dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Kegembiraan yang sepanjang jalan tadi bubar semua. Terbayang akan bergembira dengan anak yang sudah lama terpisah, buyar semuanya. Kenapa? Karena 5 kilometer lagi sudah akan dilaksanakan perintah, yaitu menyembelih anak yang dicintai. Maka ketika bertemu dengan anak, Nabi Ibrahim bertanya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Karena ayah mendapat perintah dari Allah melalui mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka apa jawab Nabi Ismail? "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayah, kalau itu memang perintah Allah, kerjakanlah. Kalau itu memang sudah perintah Allah, kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku insyaallah sebagai orang yang sabar. Bertambah sedih hati Nabi Ibrahim, bertambah sedih hati beliau. Kenapa? Ternyata yang akan disembelih ini anak yang saleh, anak yang baik pula, bukan anak yang pelawan, anak yang patuh pula. Saking patuhnya anak ini, disuruh disembelih oleh Allah, dia mau. Tambah sedih hati Nabi Ibrahim. Tetapi karena ini perintah Allah, maka ini harus dilaksanakan. Maka dibawalah ke Mina untuk pelaksanaan penyembelihan ini. Pisau sudah disiapkan. Falamma aslama, dan ketika keduanya telah sama-sama berserah diri, Nabi Ibrahim telah menggesekkan pisau ke leher Nabi Ismail. Tetapi leher Nabi Ismail tidak luka sedikit pun. Diulang lagi, tidak juga luka. Maka Nabi Ismail berkata, "Wahai ayah, mungkin engkau belum ikhlas melepas kepergianku. Engkau mungkin belum ikhlas melepas kepergianku sebagai anakmu. Karena dari itu, tutuplah wajahmu, tutuplah matamu, agar engkau tidak menaruh belas kasihan kepadaku." Maka Nabi Ismail membuka bajunya, dan dia sendiri yang mengikatkan ke mata ayahnya. Ketika keduanya sama-sama berbaring, watallahu lil jabin, dan Nabi Ismail telah meletakkan pipinya. Sama-sama berserah diri, sama-sama sudah mengikhlaskan kepada Allah. Nabi Ibrahim sudah ikhlas melepas kepergian anaknya yang paling beliau cintai, melepaskan kepergian harta satu-satunya yang paling beliau cintai. Dan Nabi Ismail telah ikhlas pula melepaskan nyawanya. Disitulah Nabi Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar,
Allah yang maha besar. Selain daripada Allah kecil. Masalah anak kecil, cinta kepada anak kecil, semuanya kecil. Yang besar hanya Allah. Maka beliau sembelih, muncrat darah ke muka dan tangan wajah beliau, menggigil tangan Nabi Ibrahim. Terbayang anak sudah meninggal. Ketika beliau buka tutup mata beliau, ternyata Nabi Ismail telah berdiri di samping beliau, dan Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kibas. Selesailah pelaksanaan kurban. Dan itulah peristiwa kurban yang kita laksanakan sampai hari ini. Maknanya apa kata para ulama? Kurban itu yang disembelih sebenarnya bukan sapinya, bukan kambingnya. Yang disembelih itu rasa cinta kepada dunia di hati, rasa cinta kepada harta, rasa sedih mengeluarkan harta ketika kurban, rasa iba dengan harta. Itu yang disembelih. Kita hari ini hanya mengorbankan 3 juta lebih kurang. Apakah masih cinta dengan harta yang 3 juta? Bagaimana dibanding dengan Nabi Ibrahim yang anak satu-satunya yang beliau kurbankan? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya kurban ini sebenarnya hakikatnya adalah hari raya pembuktian cinta. Kalau kita ditanya hari ini, apakah kita cinta kepada Allah? Maka kita pasti menjawab, ya, kami cinta kepada Allah. Nabi Ibrahim juga berkata, kami cinta pada Allah. Tetapi Nabi Ibrahim saat itu seolah-olah diuji oleh Allah. Wahai Ibrahim, kalau memang kau cinta kepadaku, coba buktikan, sembelihlah anakmu untukku. Begitu juga kita saat ini. Apakah kita cinta pada Allah? Maka kita akan berkata, ya, kami cinta pada Allah. Kalau begitu, kata Allah, kalau kamu memang cinta kepadaku, korbankan hartamu untuk membeli sapi ataupun kambing untuk membuktikan cintamu kepada aku. Orang yang cinta, rumus dari cinta tidak bisa dirubah. Rumus cinta itu tidak bisa dirubah. Orang yang cinta pasti rela mengorbankan apapun untuk yang dia cintai. Orang yang cinta berkata cinta tapi tidak mau mengorbankan apapun, berarti cintanya palsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini khatib akan membacakan dan mengingatkan kita akan sebuah ayat surah Al-Maidah ayat 27 yang mengisahkan tentang 2 orang daripada anak Nabi Adam yang berkorban. Watlu alaihim naba'alaina Adam bilhaq. Bacakanlah kepada mereka tentang
kisah dua orang anak Nabi Adam dengan sebenar-benarnya. Idh qarraba qurbanan, ketika kedua anak Nabi Adam itu berkorban dengan sebuah korban, fataqabbala min ahadihima, lalu diterima korban daripada salah seorangnya, walam yutaqabbala minal akhar, tetapi tidak diterima dari yang satunya. Anak Nabi Adam berkorban, anak Nabi. Pertama dulu anak Nabi. Maka pertanyaannya, kita anak siapa? Anak Nabi saja, yang bapaknya Nabi. Ada yang korbannya diterima, ada yang tidak. Berarti ada kemungkinan di antara kita korbannya diterima, dan ada pula yang tidak. Tetapi tentu kita berharap agar semua korban kita diterima oleh Allah. Maka bagaimana syarat agar korban itu diterima? Maka ada dua syarat, kata para ulama, yang harus dipenuhi. Yang pertama, ikhlas. Bahwasanya setiap yang berkorban harus dia mengikhlaskan korbannya itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah ittiba', yaitu mengikut daripada cara Rasulullah. Kenapa Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa beramal yang tidak seperti yang kami amalkan, yang tidak sama dengan petunjuk Nabi, maka amalan itu tertolak. Artinya apa? Kepada Allah korban itu harus ikhlas, sedangkan tentang teknis dan tata caranya adalah kembali merujuk kepada cara Rasulullah. Yang perlu kita garis bawahi, kurban itu ibadah. Kurban itu jangan disamakan penyembelihannya untuk makan-makan. Kalau hanya untuk makan-makan, tinggal minta daging ke pasar atau ke rumah potong, selesai. Tetapi karena kurban itu ibadah, dia tidak bisa sekedar hanya menyembelih untuk dimakan. Karena kurban itu intinya bukan untuk manusia. Kalau penyembelihan biasa untuk manusia, itu untuk dimakan. Sedangkan kurban bukan untuk manusia, kurban itu untuk Allah. Tetapi karena Allah tidak butuh darah, tidak butuh daging, dagingnya kita makan. Tetapi kurban itu hakikatnya untuk Allah. Makanya di ujung ayat disebutkan, wa may qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya korban yang Allah terima itu hanya dari orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Mengerjakan sesuai perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka dalam kurban ini ada beberapa komponen, diantaranya peserta kurban. Maka bagi peserta kurban, ikhlaskan niat karena Allah, bukan untuk kebanggaan,
bukan untuk disebut-sebut orang sudah berapa kali kurban, tapi semata-mata karena Allah. Kemudian untuk menjaga keikhlasan itu, bagaimana cara agar kita ikhlas dan keikhlasan kita sebagai peserta tidak rusak? Maka caranya adalah menahan lisan. Ketika kurban, karena kita tidak mampu menyembelih sendiri, kita serahkan ke panitia kurban. Maka bagi bapak ibu peserta kurban, pitaruah jan baunyian, suruh jan baturui. Kalau pitaruah baunyian, suruh baturui, maka orang akan berkata akrajonala surah. Artinya apa? Bagi peserta kurban, tolong jai muncul. Kalau sudah diserahkan ke panitia, diam. Apapun yang diberikan oleh panitia, syukuri, terima. Jangan minta-minta. Karena sesuatu yang sudah diserahkan lalu diminta-minta lagi, di sebuah aib. Minta kaki, minta kepala, minta lidah. Bagi peserta, kalau sudah diserahkan, jangan minta-minta. Kalau panitia yang bertanya, baru jawab. Makanya tahan lisan agar tidak merusak keikhlasan. Kemudian berapapun daging yang diberikan panitia, terimalah dengan ikhlas. Karena peserta kurban, kalau mau cari daging, bukan di kurban tempatnya. Kalau dengan uang yang 3 juta lebih itu mau cari daging yang banyak, lebih baik beli daging di pasar. Kenapa? Karena kurban itu untuk Allah. Berapapun pembagian kita yang telah diserahkan panitia, terimalah dengan ikhlas dan tahan lidah. Kemudian bagi peserta kurban dianjurkan untuk hadir menyaksikan kurbannya. Nabi bersabda kepada Aisyah, kepada Fatimah, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, qumi, berdirilah, fashhadi, saksikan udhiyatak, daripada hewan kurban. Sunnah menghadiri. Maka kalau bagi yang berada di tempat, maka hadirilah, karena di saat itulah kurban kita diterima atau tidak, yaitu di saat penyembelihan. Jangan kita peserta kurban menyangka kurban kita diterima sejak uang dikasih ke panitia. Tidak. Diserahkan uang panitia, kurban selesai. Tidak. Kurban itu diterima atau tidaknya di saat penyembelihan. Kalau layaro kurban wa kaditarimo, saksikanlah penyembelihan, karena disitulah saatnya. Dan Nabi bersabda, wa quli, katakanlah, ucapkan ketika hewan kurban kita itu disembelih, apa yang dibaca oleh peserta ketika hewan kurbannya disembelih? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kebanyakan peserta kurban ketika hewan kurbannya disembelih, dia takbiran. Takbiran silahkan kapanpun, tapi ketika hewan itu disembelih, ucapkanlah kata Nabi, inna salati wa nusuki, dan seterusnya. Kemudian untuk diterimanya kurban itu, selain daripada peserta, ada panitia. Di sini panitia ada salah satunya di sana yang menyembelih. Karena ini ibadah. Kita kembali, ini ibadah.
tidak sama menyembelih kurban dengan menyembelih hewan untuk makan biasa. Karena kurban itu untuk Allah. Untuk Allah. Dan diterima. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya kurban yang diterima oleh Allah itu dari orang yang bertakwa. Apa arti takwa orang yang bertakwa itu? Yang mengerjakan perintah Allah. Berarti yang tukang sembelihnya juga harus orang yang bertakwa. Syarat dari katakan takwa itu minimalnya sholat. Minimalnya sholat. Kalau yang menyembelih bukan orang bertakwa, bukan orang sholat, bagaimana kurban itu akan diterima? Kenapa Allah menyatakan yang diterima itu kurbannya orang bertakwa, tukang sembelihnya tidak sholat? Maka carilah tukang sembelih yang bertakwa. Minimalnya sholat. Kalau bisa lebih baik. Salat 5 waktunya di masjid. Bisa lebih baik lagi yang dia ulama. Kenapa? Antara dia menyambung dengan Allah. Karena orang yang tidak salat, banyak hadisnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami orang Islam dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah kafir. Maknanya apa? Orang tidak salat putus hubungan dengan Allah. Dalam hadis lain, orang yang mensalat dia dalam jaminan Allah. Orang yang tidak salat dia terlepas dari Allah. Bagaimana mungkin kurban yang akan diserahkan kepada Allah lalu disembelih oleh orang yang tidak punya hubungan dengan Allah? Kepada siapa kurban itu mau dia kasih? Kepada siapa mau dia hubungkan? Sedangkan yang tukang sembelihnya tidak punya hubungan dengan Allah. Maka sebaik-baiknya si tukang sembelih juga orang yang bertakwa. Kemudian ketika menyembelih itu tidak sama dengan menyembelih seperti hewan biasa. Untuk menyembelih untuk dimakan cukup membaca bismillah, sembelih, sah, halal dimakan. Tetapi untuk menyembelih kurban, karena ini untuk Allah, maka ada doa yang diajarkan Nabi ketika menyembelih. Kalau doa menyembelih itu tidak penting, Nabi tidak akan baca. Cukup bismillah, selesai. Tetapi karena doa ini menyembelih ini penting, sehingga Nabi ajarkan. Maka wajib bagi orang yang menyembelih tahu doanya ketika menyembelih. Kalau dia menyembelih hewan kurban itu untuk dirinya, miliknya sendiri, maka dia membaca bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza anni wa ahli. Kalau mau tambah boleh, Allahumma hadza anni wa ahli fataqabbal minni. Ya Allah, ini dariku, ini kurbanku dan keluargaku, maka terimalah ya Allah. Baru disembelih. Tapi sekedar sembelih, langsung sembelih, kurban siapa? Untuk siapa? Tidak tahu. Kalau hanya sembelih-sembelih nanti dikhawatirkan seperti sembelihan biasa. Ada doanya. Kalau tidak hafal, dihafal. Kalau tidak bisa hafal-hafal, dibaca, ditulis. Sebelum menyembelih, tulis. Karena ini sunnah. Bukan sembarangan. Jadi menyembelih jangan suruh mentang-mentang pisaunya tajam suruh menyembelih. Tidak.
Sudah tahu doanya? Tanya, ada salat tidak? Karena akan diserahkan kepada Allah. Kurban itu untuk Allah, bukan untuk manusia. Maka kurban itu yang diterima adalah kurban dari orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan yang menjauhi larangannya. Semoga kurban-kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kekurangan-kekurangan kita selama ini Allah ampuni dan Allah tutupi, dan semoga Allah berikan juga kepada kita, walaupun bagi kita masih banyak kekurangan dan Allah tahu kita banyak kekurangan, Allah tetap berikan pahala yang sempurna kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله.